Halo guys, halo anak-anak muda Katolik. Seneng banget nih kita bisa berkumpul lagi, bisa bertemu lagi setelah sekian lama kita tidak berjumpa. Nah, bersama saya host Franz Prasetyo, bisa dipanggil Pam-Pam, dengan tema kepo pengen kenal Yesus. Nah, pada kesempatan ini saya juga tidak hanya sendiri saja nih guys. Kita juga akan ditemani sama teman saya. Tapi itu temennya bernama Kakak Hehe. Nah, yang belum tahu siapa sih Kakak Hehe, dia adalah pendamping katekumen di Gereja Bunda Maria Cirebon. Nah, biasanya kalian sering ketemu dengan Kakak Hehe, tapi kalian tidak tahu namanya siapa. Nah, sebelum lebih lanjut, boleh nih guys, kita sapa dulu teman kita, Kakak Hehe. Halo Kak. Hai. Gimana Kak? Kabarnya sehat? Baik, puji Tuhan. Puji Tuhan. Kesibukannya apa nih Kakak Hehe saat ini? Seperti yang tadi kamu bilang, aku selain guru di sekolah, saya juga ngajar. Kalau di gereja tuh istilahnya bukan guru ya. Saya lebih suka memilih kata pendamping katekumen, khususnya yang dewasa. Oh, yang dewasa. Dewasa sampai lansia. Usianya kok usia dari? Mulai dari SMA sampai ya yang lansia. Dulu pernah sampai ada 82 tahun. 82 tahun guys, katekumen. Pengen ikut Yesus. Ingin ikut Yesus. Iya. Nah, kalau boleh nih Kak, boleh dong kenalin ke teman Kakak yang ikut katekumen ya kan? Boleh siapa namanya Kakak, atau boleh kita? Oh, ya banyak sih ya. Banyak. Dan yang menariknya karena kan kamu muda. Ya, muda. Jadi kayaknya perlu dikenalkan buat teman-teman atau OMK kali ya, OMK Bunda Maria, bahwa kalau dihitung sih ya secara statistik tuh di Bunda Maria sejak COVID ya, tahun berapa tuh COVID 2020 ya? 2020 nah, ya. Semakin kesini tuh semakin banyak orang yang ingin tahu gereja, ingin tahu Katolik, bahkan ya itu terus ya mau ikut katekumen karena memang tujuannya supaya mereka bergabung bersama kita gitu. Jadi kamu beneran nih mau? Boleh lah. Siapa tahu kan kita ada yang nggak tahu ke depannya gimana. Jadi maksudnya apa tuh? Ya info lah, info. Siapa tahu cocok kan. Oke, sebentar ya, saya coba telepon sebentar. Oke. Dia nih anak muda loh, muda banget, mungkin seusia kamu lah. Dan nih guys, kayaknya cocok nih, apalagi masih muda ya. Iya, kan? Dinamis orangnya, dinamis, cerdas juga. Oke, bentar ya. Sebentar ya. Hai Mei, di mana Mei? Kamu dicari ini. Datang sini ya. Aku di Drolop ya. Datang ya. Oke, tunggu bentar ya. Dia nggak jauh dari sini kok. Nah, tuh datang tuh orangnya tuh. Yuk. Hai, sini dong. Yuk. Karena ini dia jadi bintang tamu kita kan. Jadi dia harus duduk di tengah ya. Ayo Mei, sini Mei. Boleh lah. Aduh Miss, yang deket-deket yang muda gini dong Miss. Gak apa-apa, kalau saya kan kakak tua gitu ya. Gitu. Jadi Mei ini dulunya juga katekumen dan sekarang dia sudah Katolik, bahkan sedang ikut persiapan Krisma ya. Iya. Nah, silakan tanya-tanya deh. Boleh tanya apa aja sama dia. Sebelum kita menanyakan siapa Mei, kita tuh tahu nggak Kak, kita tuh lokasinya di mana nih podcastnya? Nah, kalau yang belum tahu, kita tuh lokasinya tuh di Cafe Drolop, Jalan Arya Kemuning nomor 45 Cirebon. Jadi bisa nih guys,
buat kakak-kakak yang pingin nongkrong ya kan, bisa Ngopi-ngopi, mampir di ya. ngopi-ngopi nyantai, bisa ngajak keluarga atau teman atau buat nugas, itu bisa atau mampir di Cafe Drop area Kemuning nomor 45 Cirebon. Punten Kak, ini untuk Oh, iya. orderan minumannya Oh, oke, ada siap. ada Langsung cepat saja nih. teh buat Ibu, Kak, Oke, makasih. maca, Oke, terima kasih Mas. Thai-tea-nya, Kak. Terima kasih. Ya, Oke, terima kasih ya Ya. Mas. Nah, sebelum kita mungkin ngobrol lebih detail lagi, lebih dalam lagi, biasanya setiap kita podcast itu punya kebiasaan, Cis. Apa tuh? Nah, Apa tuh kebiasaannya? nanti dari saya ngomong ngobok, nanti kakak-kakak ngomong ngopi bahi simbok. Nanti Oke. sambil kita Cis gitu. Oke. Berarti siap-siap Kita dong mulai ya. dulu ya. Kita mulai dulu ya. Ngobok, Ngopi baris simbok. Ah, cheers. Cheers dulu. Nah, boleh diminum dulu biar lebih santai. Untuk lebih makanannya, Kak, relax. biar lebih Oh, fresh, oke, please. makanannya sudah Buat datang menemani guys. minuman. Cepat sekali ya semuanya. Iya. Luar biasa. Fast food beneran ya. Terima kasih. Kasih. Boleh nih kami kenalkan namanya, misalnya asalnya dari mana, boleh Kak. Oke, jadi nama aku Madeline, biasa dipanggil Mei. Aku domisili di Cirebon, tapi aku besar dan lahir di Jakarta. Aku lahir di Seperti itu. Jakarta. Hmm. Nah, apa untuk kegiatannya? Kalau untuk kegiatannya sekarang bisnis ya, karena Bisnis. bisnis terus juga masih kuliah di UPH di Karawaci, Oh, seperti itu. UPH. Masih mahasiswa juga. Berarti lagi apa, skripsi atau? Bentar lagi skripsi. Oh, bentar lagi Sekarang skripsi. udah semester 7. Semester 7, semoga deskripsinya lancar ya kayak Thank you. barangkali teman-teman mau nanya seputar bisnis kan bisa nih langsung menghubungi Kak Mei ya. Juga konsultasi ya. Ya, konsultasi siapa tahu mau bisnis apa bisa ya kami ya. Iya, oke deh. Nah, jadi udah tahu ya. Jadi Ya, nanti udah siapa tahu. aja yang mau tanya juga bisa tanya lewat pam-pam kali ya. Bisa. Jadi kalau dulu Mei itu ikut tahun berapa ya? Mungkin 2 tahun yang lalu ya. Iya, 2 tahun yang lalu. Dua tahun yang lalu. Jadi memang kalau di Batch yang pertama. Iya, batch yang pertama. Iya, karena di gereja Bunda Maria tuh ada 2 batch ya. Iya. Ada bukaan menjelang Paskah, lalu nanti sisanya tuh biasanya di Oktober atau November kita buka kelas lagi. Nah, jadi kalau di gereja Katolik tuh memang ada kalau orang mau jadi Katolik tuh nggak ujuk-ujuk gitu ya, ujuk-ujuk terus langsung gitu, nggak bisa gitu. Tapi Semua itu ada prosesnya. harus berproses. Kayak dulu Mei juga dia dulu ke sekretariat dulu ya Mei ya. Iya, ke sekretariat dulu, datang ke gereja Bunda Maria, terus minta formulir di sana, nanti tinggal ditunggu, nanti dikontak sama Kontak. orang dari sekretariat untuk kapan jadwalnya. Dan biasanya memang Open banget sih mereka, gampang kok. Open Open kan. banget. Open banget guys. nah nanti kalau sudah pas memang semuanya sudah daftar gitu ya, sudah harus mulai, nanti dari kami tim pendamping itu sebelum memulai kelas kita memang ada ngobrol-ngobrol dulu, ingin tahu motivasinya. Setelah itu masuk tuh yang namanya masa prakatekumen. Prakatekumen. Prakatekumen itu berlangsung sekitar 1 bulan lah. Betul ya Mei ya? Iya. Nanti setelah 1 bulan itu juga tetap belajar ya, meskipun tapi tetap saja belajar. Menggali motivasi. Nanti kalau sudah prakatekumen lalu ada pelantikan. Pelantikan. Terus nanti masuk masa katekumen, masa persiapan akhir sampai dibaptis. Lalu nanti kalau sudah baptis nggak langsung hilang, nggak berhenti di baptis ya, tapi baptis. ada yang namanya mistagogi. Berkesan ya buat mistagogi. Pedagogi. Itu boleh tahu apa itu Kak? Mistagogi. Mistagogi. Ya. Jadi masa mistagogi itu merupakan masa pendampingan lanjutan.
Itu ibaratnya kalau sebuah tanaman yang baru ditanam gitu kan harus disiram, dikasih pupuk, Iya, disiangi disiram rumput-rumputnya gitu ya supaya dia tumbuh subur. Mistagogi pun begitu, bahkan lebih lagi sebenarnya karena gereja mau memastikan bahwa orang yang baru jadi Katolik ini nih dia nggak kebingungan gitu, karena bisa saja kan selama masa katekumen kan setiap minggu belajar terus ketemu lagi sama teman-teman yang satu komunitas itu ya, terus nanti begitu baptis, saya mau kemana gitu. Supaya nggak bingung gitu. Nah, supaya nggak bingung dan dipastikan bahwa mereka itu kayak kalau saya kadang suka mengibaratkan dengan tanaman anggrek yang menempel di pohon. Seperti di taman doa kita kan banyak anggreknya ya, menempel di pohon. Dipastikan bahwa yang baru baptis nih sudah punya komunitas, jadi dia nggak merasa sendirian. Dia nggak kehilangan teman, justru malah semakin bertambah teman. Termasuk mungkin juga Mei yang hari ini ketemu sama kamu, ketemu sama teman-teman muda yang lain, itu kan bisa jadi nambah komunitas juga ya Mei? Iya, betul. Gitu. Nambah komunitas, nambah teman, pengalaman. Iya. Kan. Gitu ceritanya. Silahkan kalau Mei mau ditanya-tanya boleh. Kan tadi bilang boleh dong Kak. Boleh ya. supaya tambah kenalan. Boleh ya Mei ya? Boleh. Nah, kalau hobinya apa nih Kak Mei? Hobi aku suka dengerin musik, suka baca buku. Baca buku. Baca buku ini novel atau baca buku bisnis, finance. Emang beda sih ya, kalau bisnis itu tuh beda banget kan. Biasanya kita kan baca buku ya novel atau drama ya kan. Ini bisnis. Mungkin lebih ini kali ya, tanya yang tadi kan kenapa tadi kok ikut katekumen, katekumen gitu. Boleh cerita Kak, misalnya momen khusus yang hidup Kakak tuh bisa join ke katekumen, itu motivasinya apa itu Kak? Oke, jadi balik lagi ya kalau flashback dulu. Jadi dulu tuh ada kayak balik ke titik hidup di mana yang benar-benar terpuruk banget. Dulu aku kan broken home ya, gitu. Ini anak broken home. Terus waktu itu ngerasanya sendirian. Ya, jadi dari 2 tahun tuh udah ditinggal sama orang tua karena sudah divorce. Jadi aku tinggalnya sama mau papa itu om opa gitu. Terus di situ kan ada saudara juga yang tinggal di situ. Jadi dinamika di rumah juga mempengaruhi tumbuh kembang aku, terus mental dan emosi juga nggak stabil ya. Jadi kalau anak nggak sama bapak ibunya itu pasti cenderung aneh gitu kan. Nah, jadi karena kelakuan aku yang agak aneh ini, jadi akhirnya aku mendapatkan pembulian tuh dari SD sampai SMA. Dan itu benar-benar terjadi. Gitu. Nah itu kan rasanya sendiri banget kan. Iya. Udah merasa sendiri, terus kayak sebenarnya nggak kehilangan sosok fisiknya, cuman kehilangan sosok merekanya. Iya, ngerti kan ya. Jadi kayak orangnya masih ada, cuman hilang sosoknya. Figur orang tua figurnya, ya. Kasih sayang itu nggak ada. Jadi karena merasa sendiri, terus akhirnya kan harus mencari sesuatu yang bisa diharapkan dong. Iya. Kalau yang lain nggak bisa diharapkan, berarti mau nggak mau harus cari Tuhan. Tapi waktu itu karena bener-bener sendiri banget, tuh merasa bertanya-tanya, Tuhan kasih sayangnya mana gitu? Kok aku dibiarin kayak gini? Bully gitu ya. Tapi bukan jablay ya? Oh enggak, itu Allah tuh bisa. Enggak, gitu kan. Terus ya mulai dari situ tetap berdoa sambil nangis ya, apalagi kalau anak cewek kan biasanya nangis malam-malam. Ya tapi rasanya doa-doa itu tuh sunyi gitu, tahu kan sunyi, nggak ada kayak nggak ada feedbacknya gitu loh, Miss. Merasa kosong aja ya. Oh aku udah berdoa tapi kok mana nih gitu kan. Jadi mempertanyakan ke Tuhan tuh ada nggak, bener nggak, kasih sayangnya tuh nyata nggak. Akhirnya ada perdebatan di dalam hati ya sama logika pikiran, karena kan di anak muda sekecil itu ya, terus harus memilih jalan hidupnya sendiri tuh kayaknya sulit sekali. Terus ya agak mentalnya juga agak terguncang. Akhirnya tetap waktu itu, jadi ceritanya ini lucu banget kenapa bisa milih Katolik. Di TV itu ada misa 1 tahun sekali di Vatikan.
Oh, kalau nggak Natal Paskah ya? Natal atau Paskah itu Oke. selalu disiarkan live di TV dan itu hampir semua siaran TV itu menampilkan itu. Nah itu tuh aku ngelihat itu dari pagi, kan itu pagi banget tuh biasanya saya Bener, siarannya. jam 5. Ya, Iya, ya. jam 5. Dari pagi itu aku udah nongkrong depan TV udah begini kayak karena aku tahu besok tuh Natal, nanti ada acara misa itu. Nah itu aku seneng banget karena rasanya tuh kayak apa ya? Karena waktu itu masih anak kecil ya, jadi gampangnya, wih kok ada istana di dunia ini. Oh, jadi kamu sebetulnya terkesan karena ada gambar istana di TV gitu. Gitu ya. Jadi aku big fansnya Barbie. Ya kan kalau Barbie itu kan ada istananya Iya, kan. ada istana. Nah, Disney, nah, ya, ya itu. Disney Iya, gitu-gitu Disney, kan. ya. Tuh. Nah, jadi pas lihat misa di Vatikan itu, kok ada istana semegah ini. Kayak di Terus ada kartun gitu ya, kerajaan. Itu kan kayak kerajaan kan? Iya, Oh, lu lihat kan? nuansanya Lu lihat ya. kan bawa-bawa tongkat yang itu, Tongkatnya, terus pakai jubah, terus nyanyiannya itu pakai bahasa Latin nih. Waktu itu pakai lagu Hegdis dan itu Oh, Hegdies. Itu Paskah. Iya, Hegdies. Hegdies. Nah, itu lagu bahasa Latin dan aku tuh kayak ini lagu apa sih? Kok lagunya bagus tapi nggak ngerti artinya. Tapi bagus banget. Terpujilah Kristus itu artinya. Jadi waktu itu lucu gara-gara itu. Terus kemudian udah sih jadi dari situ karena terkagum-kagum dari tadi ya lihat misa di TV akhirnya mau udahlah aku jadi Katolik aja. Padahal waktu itu masih kecil banget, Miss. Aku masih kecil banget. Tapi sudah ada tuh apa? Saya pengen jadi Katolik deh. Iya, karena aku mau ke situ. Jadi dengan kekosongan yang kamu rasakan di SMA, Masih. di SMP, Ya. SMA, terus Ya, kamu itu teringat SD. masa lalu. Itu SD. Kelas Lihat berapa itu? lihat itu tuh waktu SD kelas 2 mungkin Oh, ya. kelas 2. Masih Jadi Masih mengingat kecil, masa kecil, lalu ya. masih Jadi udah tertanam kayak aku mau ke situ deh. kayaknya bagus gitu ya, kayak Iya, istana, maksudnya deh. kerajaan. Mau ke Seperti situ. film Iya, kartun. iya, iya. ya. Itu mimpi, ya, Mimpi. seperti mimpi karena Mimpi. bilangnya kan tadi kerajaan, pakai jubah, Jubah ada megah, rajanya, iya, ya, ada rajanya. tongkatnya. Iya. Nah, terus kamu berhasrat tuh apa untuk mencari tahu, lalu datang ke gereja atau gimana? Iya kan waktu itu kan masih kecil banget ya Miss. Jadi aku simpen dulu iman Katoliknya itu. Mungkin belum jadi iman ya waktu itu masih terkagum-kagum. Terus SMP itu aku memberanikan diri. Jadi waktu itu aku SMP tuh ngaku-ngakunya Katolik. Gitu. Iya. Serius? Serius. Terus jadi kan muka aku kan agak blasteran gini kan. Iya. Iya kan. Jadi Agak oriental. Iya, jadi kalau aku Udah jelas bilang cantik boleh ya? jadi waktu itu pernah tanyain kan nggak ada pelajaran agama. Jadi aku pengen ikut ke agama sebelah. Oke. Ya itu agama Katolik itu. Ini agamanya apa? Katolik. Oh iya, kan ini kan bisa kan, boleh kan? Meyakinkan dengan Ya, wajahmu meyakinkan. yang Iya, iya. rada-rada ini ya, yang rada begini Iya, maksudnya. dengan lihat muka, wah ini mukanya Katolik nih, wah, ini nih, iya kan? Oh, mukanya udah Bisa Katolik jadi. banget kan? Gitu. Jadi dari SMP tuh udah aku tanemin ke teman-teman aku semua tuh mereka taunya aku Katolik. Oke. Walaupun belum dibaptis. Terus SMA juga aku bilangnya Katolik. Jadi setiap orang tanya yang kenapa nggak tahu ya kalau di Indonesia tuh kayaknya gampang banget nanya agamamu apa. Kalau di luar negeri sih nggak pernah ditanya kayak gitu. Not polite Iya. question ya. Iya. Tapi kalau di Indonesia tuh sering banget aku dapat tanya agamamu apa ya. Aku jawab aja Katolik gitu. Oke lah. Nah, Dari situ akhirnya ya udah aku memberanikan diri untuk katekumen aja sekalian gitu. Berarti masih baru dong ya. Lalu berani memutuskan, ya udah deh ikut katekumen gitu. Iya, baru. Baru. Yang terkesan dari saya ke dia itu ya bahwa masih muda ya, tapi bahwa dengan background dia, dengan apa yang aktivitasnya Mei gitu ya. Wih, ada ya anak muda yang saya pikir anak muda tuh kan ya carinya yang hedon banget gitu ya. Kan apalagi dengan latar Kuliah, belakangnya, ya cari duit, Cari senang-senang. duit, Tapi ternyata dia senang-senang. mikir yang rohani juga, bukan yang rohana aja. rohani juga ya. Kayaknya mau nyari Roh Kudus, guys, bukan Roh Kuda. Kudus bukan roh kuda. Ya sih. Apa yang menjadi penguat buat kamu? Ya udah deh, saya ikut katekumen. Penguatnya buat katekumen. Karena tadi ya, misalkan aku udah nge-branding, udah ngomong, udah komit bahwa aku nih Katolik. Oh, jadi aku membuktikan. Iya, tapi aku Membuktikan. merasa salah saat waktu misa tuh aku nggak terima hosti.
Oke. Dan jujur aja sebenarnya malu sih, karena aku harus kayak gini guys. Kalau aku bisa, Oh iya, iya anak kecil. Kalau mau terima komuni ya. Oh yang masih belum Iya, menerima kan gitu. Malu banget. Kan banyak umat ya di situ. Terus aku udah gede gini udah, ya kan. Pasti kan orang- Terus aku kayak nanti aja di depan aja begini aja. Heeh. Semua orang tuh ngeliatin, oh itu Rasanya Itu belum. seperti menjadi pusat perhatian Iya. yang tidak semestinya ya. Iya, iya. Jadi ngaku-ngaku Katolik padahal kalau masuk ke gereja masih gini. Begini. Oke. Nah, mungkin Pam mau bertanya, silakan kan guestnya hostnya, Hostnya. saya Anak cuma muda saya juga, cuma kan? mengundang loh. Mantan murid saya. Berarti kami selama ini belajar katekumen tuh berapa bulan atau Belajar katekumen itu hampir 1 tahun, 1 tahun. hampir 1 tahun ya? Dan mistagoginya itu 3 bulan, jadi 1 tahun 3 bulan. Apa suka dukanya nih kami selama proses belajar katekumen? Sukanya banyak, Banyak. ya karena kan jadi- Sebutin dong, jelas dong. Oh, iya. Sukanya banyak itu kan terlalu ikut banget. Oke, Oleh jadi salah satunya. Contohnya kali, Ya, waktu ya. itu kan sendirian daftar baru sendiri, terus ada teman, sebutin aja ya, ketemu sama Ya. Nani, terus kita jadi klop, jadi kayak bestie gitu, terus habis itu nanti datang lagi teman-teman yang lain, terus tadinya aku sama Nani cuma berdua doang. Berdua. Sama Miss Rere kita ini kan belajar, terus tiba-tiba aku dimasukin ke grup ya sama Miss Rere, dan ternyata grup itu tuh heboh dan ramai banget. Oh banyak banget ya. Orangnya nggak banyak tapi berasa kayak orangnya tuh enak banget, apa Oh, sih kayak humble gitu ya. Iya, humble, terus asik fun, Asik, orangnya fun. fun gitu. Terus seneng aja kayak ketemu keluarga. Jadi nggak ada canggung-canggungnya. Ketemu keluarga. Oh, keluarga Betul. baru, Ha-ha. ya. Karena memang setiap kali ada kelas baru, memang kita biasa bikin grup gitu Grup. ya, karena untuk komunikasinya di situ. Dan memang sih saya sebagai pendamping sering melihat itu pertumbuhan itu yang tadinya nggak saling kenal, Nggak saling kenal, rada-rada canggung, jaim, iya, gitu ya. jaim. Nah, terus Ya. tiba-tiba jadi rame kayak dia Oh, nih udah kenal, contohnya. ya udah langsung nunjukin sifat aslinya ya. Benar. Ya. Asik banget, kompak banget, terus nggak ada jaim-jaiman, terus pokoknya kita mau kemana aja selalu kompak ya, misalnya janjian apa tuh kompak gitu loh. Nah, terus dukanya karena jujur aja ya kan bolak-balik Jakarta terus kemana gitu ya, aku banyak bolosnya. Jadi kadang suka susulan. Nah, kalau susulan kan sendirian jadi Iya, kayak temennya, jadi private gitu ya. iya, jadi dukanya suka nggak datang pas harusnya bareng sama teman-teman jadinya sendiri. Terus dukanya karena sekarang udah selesai, jadi kita udah nggak nggak. ketemu Biasanya lagi. kita seminggu sekali, Oh, seminggu 2 kali tuh pasti ketemu. Nah sekarang tuh nggak ada lagi, jadi kan ya mungkin nanti lagi dijadwalin Dijadwalin lagi gitu. Iya. Apalagi kan di gereja Bunda Mai kan ada kedai, kafe Iya, kedai. tapi kita juga bisa. suka ketemu kadang-kadang kalau misa. Oh, kalau Pas-pasan. selesai misa ya. Iya, Oh, ya, pas-pasan gitu. Oke, Mei. Mei, ngomongin misa ya, Pam, kamu rutin misa nih? Ya, rutin dong. Oh, rutin ya. Itu mah jangan ditanya guys ya. Apa sih Mei yang kamu alami ikut misa? Apakah misa itu adalah sebuah rutinitas yang hari Minggu harus misa atau gimana kalau buat kamu? Oke, jadi waktu pertama kali ikut misa ya, Miss. Waktu pertama kali ikut misa tuh sebenarnya jujur aja bingung. Bingung masuk itu yaudah ikutin aja setiap gerakannya. Dan itu tuh kadang aku salah kan, kadang Tata geraknya. tata geraknya. Geraknya. Itu tuh salah jujur aja guys, itu salah. Beberapa kali tuh miss, jadi kayak aku tuh harus lihat kanan kiri dulu. Oh, abis ini apa ya? Gitu. Gak berani berdiri di depan dong ya? Maksudnya duduk ambil bagian di depan? Enggak, Paling belakang. nggak belakang banget nggak kok. belakang Aku banget. nggak secupu itu Oh, guys. enggak. Jadi, nggak secupu itu, jadi masih di tengah-tengah. Oh, tengah-tengah. Dan itu salah, tapi nggak apa-apa gitu kan. Terus rasanya tuh seneng bis kayak masuk gereja ikut misa itu kayak pulang ke rumah. Padahal nggak pernah ke sana kan, belum pernah di sana, tapi rasanya kayak pulang ke rumah. Bagaimana dengan sekarang? Sekarang kan kamu udah baptis, udah malah sekarang lagi krisma. Apakah kalau misa itu masih seperti pulang ke rumah atau sudah ada rasa Udah yang lain lagi? pandangan hidup. Oke, misanya masih sama, masih seperti memang itu rumah aku.
Oke. Dari awalnya ternyata di situ. Rumah aku Rumah. awalnya memang di situ, cuma kemarin baru ketemu aja kan. Baru menemukan ya. Iya. Rumah saya Ini sebenarnya mungkin nyasar ya. Iya, iya, iya. Rasanya sama, masih damai, terus nyaman. Hati tuh damai, terus karena kalau masuk ke gereja tuh rasanya adem agung, gitu ya. mewah. Bukan mewah bangunannya ya, ada sesuatu di situ yang bikin hati tuh gentar kalau masuk ke gereja. Gentar. Iya. Gentar tapi bahwa kamu diterima atau Diterima karena saking saya merasanya, aku merasanya kayak Tuhan benar-benar hadir di sini. Sedekat itu dengan saya, dengan aku di gereja. Rasanya tuh begitu, apalagi kalau misalnya si pastor atau romo itu ya lagi ngangkat hosti di altar itu udah beda lagi rasanya. Beda lagi vibe-nya Itu gitu. beda lagi rasanya. Itu udah nangis udah rasanya. Tapi emang sih ya, emang buat aku juga memang konsekrasi itu sesuatu yang bukan peristiwa biasa yang mungkin buat banyak orang juga itu kan kayak cuma ritual gitu. Iya, loh. ngangkat hosti Ya. doang, Itu kan udah selesai. diulang setiap Iya. kali begitu. Setiap itu. Tapi kalau kita mau memaknai sungguh, Mendalamin. iya. Ada Ada sesuatu di situ. sesuatu, iya. Tuhan hadir di situ. Dan itu Kalau emang bisa. momen yang paling penting banget kan dalam umat Katolik. Itu sangat sakral banget gitu. Iya, betul banget ya. Nah, ngomong-ngomong apa lagi nih? Oh oke, ada lagi tantangan terbesar apa nih Kak Mei ketika waktu mengikuti katekumen? Tantangan besar apa kesulitan atau apa? Kalau tantangan besar waktu katekumen nggak ada. Iya. Maksudnya waktu pas menjalani katekumennya, di katekumennya nggak ada. Nggak ada. Cuman ada dari luar ya, tantangan terbesarnya itu ya keluarga. Oh. Karena aku tahu pasti mereka bakal tidak menyetujui keputusan ini kan. Gitu. Jadi ada konflik, ada perdebatan, terus juga ada makian, terus aku juga dapat penganiayaan waktu itu. Ya perbuatan tidak menyenangkan, aku merasakan itu semua. Jadi bener-bener yang aku ikut katekumen itu bukan ikut-ikutan, bukan karena apalah itu, Iya. karena saking menderitanya, saking sebegitunya aku untuk ikut. Jadi pengikut Yesus. Yesus. Saking sebegitunya. Jadi mau dimaki, mau dianiaya, mau diomong gak enak sama tetangga, sama saudara, sama teman gitu, nggak peduli, nggak apa-apa. Aku nggak sendiri kok, gitu kan? Aku nggak sendiri kok, gitu. Mei, kalau bicara soal katekumen nih, ada nggak sih materi, kan ada cukup banyak tuh materinya. Ya. Materi apa yang menurutmu masih yang berkesan atau juga itu membawa perubahan dalam cara pikir kamu untuk menjadi orang yang semakin beriman? Berat banget ya misalnya. Ya kan tes juga ya. Sebagai pendamping saya Belum ngetes gitu ya. Oke, jadi ada materi itu di mana yang ngajarin kerendahan hati. Jadi kita harus merendah hati. itu pas rekoleksi sebenarnya. Iya. Itu masuk bagian dari katekumen kan? Iya benar. Sebelum dibaptis. Iya, sebelum Belum dibaptis. dibaptis ya. Jadi kita tuh diajarin harus rendah hati, bukan rendah diri ya, rendah Iya, diri sama beda, rendah hati beda. beda. Jadi kalau kita harus rendah hati dulu, biar Tuhan itu biar kita bisa menerima Tuhan, dan Tuhan juga bisa Menyapa kita. ya, kita bisa punya koneksi dengan Tuhan. Jadi kalau kita sombong kan, jujur aja ya, karena kan Bu Rere tuh sering ngingetin saya orangnya agak sombong, jadi suka diingetin berkali-kali Iya. sama Miss Rere, coba lembutkan hatimu gini-gini. Jadi itu yang harus diulang-ulang dan itu tetap harus diingat ya, dan selalu diingat bahwa nggak bisa kita tuh angkuh tuh nggak bisa. Iya. Kita harus rendah hati biar selain manusia sama Tuhan juga kita relasinya harus bagus Harus ya. bagus. Jadi kita ya kan kita minta apa-apa sama Tuhan, masa kok kita angkuh gitu. Iya. Yes, itu yang paling berkesan dan harus selalu diingat, yaitu pentingnya rendah hati. Rendah hati. Saya notice nih sebagai pendamping. Ya sebagai tambahan. Bisa dilanjutkan Bisa berarti lanjutkan. bahan rekoleksinya. Ngadain kegiatan gitu ya. Iya, dan memang apa sih kalau di Gereja Bunda Maria bersyukur ya bahwa tim pendamping katekumen ini semakin kesini semakin
saya punya teman-teman yang cukup solid begitu ya. Kita bisa hand in hand untuk mendampingi ya seperti Mei ini salah satunya. Satunya. Gitu sih Pam-Pam. Ngomong-ngomong, kami punya ini nggak doa khusus atau doa pribadi, atau misalnya kan kalau di Katolik kan ada kayak doa novena, doa salam hari 3 kali. Nah, ada nggak doa khusus buat pegangan hidup kami Kayak selama gitu. katekumen? Atau mungkin doa favorit Iya, kali favorit ya. gitu. Doa favorit sebelum dibaptis, sebelum berkatekumen itu adalah rosario. Jadi sudah belajar Rosario. rosario. Walaupun agak kompleks ya sebenarnya, tapi tetap belajar dan akhirnya ya bisa juga. Tapi kan bukan kayak kompleks perumahanmu toh. Iya. Itu terlalu kompleks. Terlalu kompleks itu. Tapi itu powerful loh. Doa rosario itu beneran luar biasa. Ada sesuatu juga di situ, ada yang nggak bisa dimengerti lah. Nah, gini Pam, kita belajar dari seorang yang tadinya tidak mengenal, kemudian mengenal. Mungkin bisa jadi kita yang Katolik dari lahir pun Belum bisa mengenal mungkin lebih. juga sebetulnya nggak beda jauh kali ya, Jauh, iya, seperti yang dengan- dialami Mei. Jadi bahwa doa itu kan sebenarnya tidak semata rutinitas. Iya. Ya, harus lebih masuk dalam kedalaman dan penghayatan itu merasakan relasi yang sangat dekat dengan Tuhan Yesus, Bunda Maria, itu menjadi sesuatu yang bermakna. Nah, mungkin kayaknya Mei lebih dulu daripada Daripada kita. bisa jadi begitu, bisa Yang jadi sudah ya Katolik. memang tidak setiap kali tidak setiap kali doa kita itu dalam kondisi relasi yang baik ya, atau kita merasa dekat dengan Tuhan, atau istilahnya kalau ini konsolasi begitu ya, istilah dalam discernment itu, dalam pembedaan itu konsolasi, merasa dekat dengan Tuhan atau merasa jauh, desolasi. Nah ini Mei ini kayaknya lebih banyak merasa dekatnya kali, saya nggak tahu deh. Tuhan. Ya. Nah biasanya anak muda nih terutama Miss, ya kita kan udah Oh ya, kan. masih muda. Itu jarang banget berdoa. Baiklah. Ya, udah. Itu jarang banget berdoa. Ya, Apalagi Oke. doa rosario. Gitu ya. Gak apa-apa sih sebenarnya, maksudnya sesempatkanlah paling tidak seminggu sekali lah, atau paling bagus sih sehari sekali ya doa rosario atau apapun itu, paling nggak doa. Tapi kalau misalnya nggak bisa banget gitu, nggak bisa banget, nggak usah ngapalin yang rumit-rumit gitu ya, kan biasanya kita suruh hafalin doa ya, baca doa apalah gitu ya. Sebenarnya doa tuh apa sih maknanya? Kita kan komunikasi sama Tuhan. Tuhan, iya. Kayak misalnya kita berterima kasih aja sepanjang hari ini udah dikasih rezeki, udah dikasih kesehatan, terus bisa jalan ke sini, bisa jalan kemari, terus kita mau istirahat, Tuhan saya mau tidur apa segala macam. Kita kayak ngobrol aja kan, kita ucapin rasa terima kasih dan rasa syukur. Dan doa itu nggak waktu kamu pas lagi down. Lagi runtuh dunianya, baru doa. Itu umum banget ya. Iya. Sebenarnya doa itu jangan dibikin pusing, Iya. iya nggak? Setuju nggak? Setuju nggak? Setuju banget. Kamu ngomong aja kayak ngobrol aja sama Tuhan. Tuhan makasih ya hari ini udah dikasih Kamu kesehatan. sering bisa merasakan itu. Sebenarnya kalau mau tidur sih Miss, mau tidur itu terima kasih dulu dan sambil ucap rasa syukur, ditutup doa Bapa kami. Gitu. Itu kalau udah capek banget, udah berdoanya gitu aja. Berarti itu rutin ya kami setiap malam Setiap malam. rutin doa. Gitu. sebelum Kalau lagi tidur. rajin banget sampai bikin altar. Gitu. Ada yang sudah menetap tuh altarnya di rumah. Udah ada altar di rumah. Jadi Wih, pemanen gitu ya, mantap ya buat ya. doa. Bisa dicontoh nih sama teman-teman muda yang lain ya. Ada sudut doa ya. Iya. Ada altar doa di rumah. Aku inget deh kayaknya Romo di waktu misa juga pernah mengajak kita supaya bikin altar doa di Iya, rumah. di rumah. Romo Jadi Adi ya, kalau nggak salah dulu. Romo Adi apa Romo ini ya, Romo Hari ya kayaknya. Iya, oke. Biasanya nih Kak, saat ini apakah sudah punya pacar apa pasangan hidup nih?
Misalnya kan biasanya kan kalau orang join ke Katolik barangkali punya Oh, alasan. alasannya. Betul. Dulu Oke, saya punya oke. gebetan nih dan sama Katolik sehingga masuk ikut Katumen atau Oke. Oke, jadi aku masuk Katolik tanpa ada paksaan dan ikut-ikutan siapapun. Karena someone. Iya, atau karena seseorang Atau gitu ya. something. Aduh, nggak dulu deh ya. Nggak dulu deh ya. Jadi murni masuk Katolik itu bukan karena pacar, aku nggak punya pacar. Bukan karena pacar ya. Bener-bener memang hati mau ikut Dari hati Yesus. gitu ya. Gitu. Bener sih memang Pam, yang tadi kamu bilang tuh, yang ikut katekumen tuh banyak sih yang memang backgroundnya, oh karena mau menikah, iya karena beda pasangan. beda keyakinan, maka oh, Jangan udah deh. kayak gitu ya guys. Jangan berharap sama manusia. Kalau masuk Katolik tuh percaya sama Tuhannya, jangan sama orangnya. Ya kan bisa. Iya betul. Dalam nih, dalam pesannya ya. Ya, dalam guys. Iya, Jadi kalau bener. dikecewain pindah lagi, kan nggak boleh kayak gitu ya. Jangan dong, emang burung pindah-pindah gitu. Mei, ngomong-ngomong kan kalau jadi Katolik, tapi tadi saya masih mau nimpalin dulu ya, Iya. tadi yang tentang kalau Mei bahwa berdoa, doa malam itu menjadi hal yang itu bentuk komunikasi terdekat. Ya. Kalau saya juga mau sharing dikit ya. Boleh. Karena kadang-kadang doa, aduh sudah kelibas sama banyak kesibukan, Kegiatan, rutinitas, iya. target gitu kan ya. Nah, kalau buat saya pribadi, Ekaristi itu adalah kesempatan untuk kita ditarik mundur untuk saya butuh engkau, saya butuh berjumpa dengan Yesus dalam Ekaristi. Kalau kamu, Pam? Kalau saya sih biasanya itu sama di Ekaristi karena itu momen-momen saya ketemu dengan Tuhan, ya kan. Selama seminggu saya aktivitasnya terlalu padat atau lupa berdoa misalnya di rumah, ya kan. Jadi dihapusnya lewat Ekaristi ya? Jadi ya momen ketemu sama Tuhan, mungkin komunikasi dengan Tuhan, atau bisa jadi bahan refleksi saya setelah seminggu kegiatannya ini ngapain aja, ada misalnya Tuhan tuh mau ngomong saya tuh seperti apa untuk kedepannya bisa lebih baik lagi dalam misalnya perkataan atau tindakan. harus Harusnya lebih tiap hari ya dalam. misalnya ya. Wah, iya, bisa. Bisa Bisa siap bangun pagi. Cas utama itu Utamanya. kan dibilang Ekaristi itu adalah sumber iman kita sebagai orang Katolik. Tapi saya mau nanya sama kamu, Mei. Kamu kan mobilitasnya tinggi tuh. Kadang hari ini di sini, besok hari udah entah di Surabaya kah, atau mungkin di luar Pindah-pindah, negeri. iya. Kamu nyempetin misa juga. Atau di Filipina, katanya kamu punya favorit di Filipina. Iya, jadi waktu liburan ke Filipina itu waktu akhir tahun kemarin itu aku punya gereja di sana. Kamu punya gereja? Bukan punya gereja, ada Favorit gereja kali favorit. ya. Oke, jadi Katedral kan di Filipina mayoritas Katolik ya. Jadi Iya. gampang banget cari gereja-gereja Gereja. Katolik dan itu bagus-bagus banget. istana megah. Iya, sesuai. Sesuai dengan impian. Sesuai. Bisa, iya. Jadi kalau misalnya lagi keluar Imajinasi. negeri atau keluar kota pasti sempetin untuk Ke gereja. gereja untuk ikutin misalnya. Selain pengen tahu gerejanya, aku juga penasaran sama misalnya walaupun bahasanya tuh nggak sama kan. Iya. Ikutin aja. Ikutin aja. Ikutin aja. Jadi kalau misalnya ke luar negeri kan bahasanya bahasa mereka gitu ya. Iya. Ya dengerin aja. Nggak apa-apa gitu. Ada nggak yang kamu mungkin ini nih yang kayaknya paling masuk di hati gitu? Apa tuh? Iya, ketika ikut misa di beberapa tempat itu. Atau sebetulnya semuanya sama, hanya Tetap cuman di gereja katedral Jakarta. Karena kan bahasanya sama ya. Gimana pun juga ngerti sih bahasa yang lain, cuman kalau pakai bahasa yang lain tuh sebenarnya kan gitu-gitu aja ya. Misa itu cuman kan kalau nggak pakai bahasa ibu itu kan rasanya nggak nyentuh ya. Nggak nyentuh, Jadi iya. tetap kalau ya di Indonesia sendiri itu di gereja Bunda Maria, terus pernah pengalaman juga di gereja katedral karena waktu itu juga sama terobsesi dengan gereja katedral.
Jadi mau banget bisa di situ. Kayaknya paling demen untuk Iya. untuk misalnya di Di katedral, katedral. soalnya nih. kan bangunnya kan Jangan-jangan nanti istana. Bunda Maria jadi katedral. Bisa tuh jadi katedral pakai BM ya. Sekarang Bunda Maria udah di Rena keren banget. Iya, udah ada Udah mulai 3 jadi bisa kan sekarang. Jadi Oke. nyaman lah kalau kita untuk berdoa atau melakukan kegiatan. Iya, bukan nyaman Iya. lagi. Udah jadi rumah ya. Iya. Udah jadi rumah. Ngomongin apa? Tadi kan ngomongin gereja, tuh, ngomong gerejanya yang kayaknya kayak Istana istana, megah. liturginya yang Liturginya. juga kayak orang-orang di dalam istana ya, Mei. Iya, iya. Kita ngomongin yang ini deh, yang agak beda kali ya, Pam. Boleh apa itu, Kak? Ya kan sebenarnya kalau kita jadi Katolik itu kita ikut Yesus, ya nggak? Iya, itu Nah, Yesus. kita ikut Yesus. Yesus sendiri nggak di istana. Iya, di mana-mana Betul. ya. Iya, bukan hanya deh. Bahkan cara mati Yesus itu nggak banget deh buat kita manusia kan? Iya. Oh mau? Lagi disalibkan. Nah, jadi kita mau masuk ke itu deh. Itu tuh. Kamu Berat deh ya yang topiknya. kamu yang tanya deh Berat sama ya dia. topiknya. Loh, itu berat banget ya tentang salib ya. Apa kamu takut sama salib, Franz? Sebenarnya nggak takut, tapi jadi bahan refleksi saya sih untuk mengambil, maksudnya dalam tindakan gitu kan. Selama ini kan Yesus kan telah menebus dosanya kan untuk manusia maupun yang berdosa atau yang tidak berdosa kan. Jadi saya juga ketika ngelihat salib itu benar-benar kayak merefleksikan saya tuh masih pantas nggak sih buat Tuhan dengan mungkin kegiatan saya, tingkah laku saya. Jadi bukan takut gak kayak film Palak tiba-tiba salibnya kebalik gitu kan, lagi doa tiba-tiba aduh kebalik nih. Ini gara-gara dunia lain nih pasti nih. Oh iya, dunia lain. Iya, Mei, kalau buat kamu sendiri, ya salib itu kan bisa saja tantangan hidup, kesulitan hidup, itu adalah salib. Ya. Dan sebagai orang beriman, kita diajak untuk mencontoh Yesus, untuk nggak lari dari salib. Iya, iya. Nah, bagaimana kamu sendiri memaknai salib hidup? Oke. Salibmu dan salibku kan beda, gitu. Iya. Salibmu Iya. juga Iya, beda kan, beda. Pam ya? Beda. Iya, jadi aku tahu kalau misalnya memilih menjadi Katolik itu memang bukan jalan yang mudah ya. Karena kan kita sebagai umat Kristiani itu harus memanggul salib. Salib. Dan ini selalu ada sampai kapanpun kan. Salib itu bisa salib tadi, cobaan hidup, apapun dan lain sebagainya. Tapi salib itu sebenarnya ya, kalau aku mau itu nggak melulu tentang penderitaan. Jadi memanggul salib itu bukan kayaknya derita aja gitu kan, penderitaan aja, enggak selalu. Tapi itu ada maknanya, ada makna lain di situ. Apa yang kamu maknai itu? Ada pengampunan di situ. Oke. Ada pengampunan, ada kesabaran. Terus di situ ada keteguhan untuk tetap setia. Coba bayangin, manggul salib, ya kan? Kalau di situ ada pengampunan dong. Pengampunan ya. Di situ ada makna pengampunan, di situ ada kesabaran. Harus sabar kan kita. Terus di situ kita harus diteguhkan untuk setia. Kalau setia, tapi orang yang manggul salib biasanya sudah pasti diteguhkan untuk setia mengikuti Yesus. Jadi Mei memaknainya tidak sekedar Tidak penderitaan. sekedar penderitaan. Ada lebih daripada itu. Ada pengampunan di situ, ada kesabaran, ada keteguhan untuk tetap setia menjadi pengikut Dia. Jadi kalau saya lihatnya dari sisi dunia psikologi kali ya, dunia psikologi, bahwa sisi spiritual manusia itu nggak cuma ya itu tadi ya penderitaan itu kan orang menjadi merasa sedih, Betul, tertekan, betul. stressful Iya. gitu. Tapi nggak tahu sih kenapa kamu bisa bilang iya kalau memikul salib itu juga harus ada pengampunan. Kok bisa bilang gitu tuh?
Saya masih kurang jelas, nggak tahu Pam, kamu Iya, masih belum nangkap. Iya, jadi ceritanya bisa dicontohkan nggak? bisa. Jadi kan balik ya, dulu kan aku ngerasanya dibuang gitu kan, ya. nggak pernah didengar, terus dibully juga. Orang-orang ini tuh bikin sakit hati tuh banget gitu loh. Kayak kalau orang ditusuk tuh sakit banget kan. Dan itu ya sama aja sih sebenarnya, kayak aku tuh lagi manggul salib waktu kecil sampai dengan hari ini gitu kan. Itu tuh sebenarnya salib aku itu dari lahir ya itu. Nah, dari situ waktu sudah dibaptis, sudah jadi damai ya, aku jadi dibaptis jadi damai, itu masih manggul salibnya, masih sakit, masih berdarah, tapi aku bisa mengampuni orang-orang tadi. Aku bisa mengasihi orang-orang tadi. Aku bisa berbagi sama orang-orang itu. Miss, bayangin kalau kamu aja disakitin gitu. Kira-kira kamu mau nggak maafin dia? Sakit banget loh kamu. Belum tentu sih ya. Maafin aja belum Pikir tentu 10 kan? kali ya. 10 kali. Maafin aja belum tentu. Kalau kamu nolongin orang yang udah jahatin kamu, kira-kira kamu mau nolongin nggak? Orang ini udah kasihan nih, kamu mau nolongin nggak? Tapi jahatnya setengah mati sama kamu. Bisa jadi enggak, bisa nggak mau kan? Iya, pasti nggak mau. Naluri kita kalau udah keluar effort ya kan, apalagi kalau keluarin effort, keluarin duit kan udah nggak mau kan? Nggak mau ya. Nah, itu jadi salib itu, dan nggak tahu kenapa hati ini kayak karena damai ya hatinya. Jadi aku bisa mengampuni orang-orang yang tadi, orang-orang yang menyakiti. Jadi aku akhirnya let go aja dan jadi seperti aku mau menjadi seperti Yesus. Jadi biarin orang mengkhianati aku kayak Yudas mengkhianati Yesus kan, ya udahlah ya. Iya. Yesus nggak marah. Iya. Yesus nggak marah. Ya sudah terjadi, terus mau apa? Dia ampuni juga. Gara-gara dia kan akhirnya disalib. Disalib ya. Jadi aku akhirnya gara-gara mereka juga sebenarnya hidup aku jadi begini begitu, tapi kan nggak bisa nyalain. Akhirnya ya sudah, karena sudah terjadi, akhirnya apa bisanya mengampuni. Mengampuni, akhirnya memaafkan. salib itu adalah pengampunan. Pengampunan. Dan tadi kesabaran, karena dari kecil kalau hitung 2 tahun sampai sekarang kan 20 tahun lebih ya. Iya, 20 itu tahun. sabar banget. Kalau orang nggak sabar ya bisa bunuh diri kali. Dan itu bahaya banget untuk anak-anak yang, saya nggak tahu ya, bisa anak-anak di luar sana yang broken home itu, saya banyak dengar cerita ada yang bunuh diri, ada yang narkoba, ada yang itu luar biasa bahaya sekali. Makanya kenapa rohani itu perlu. Tuh dicatat lagi ya, teman-teman. Itu rohani itu perlu. Gitu. Nah itu kenapa tadi bilang keteguhan pada kesetiaan. Selama di dalam tadi ya kehidupan yang tidak mengenakan. Anak kecil kan maunya enak ya. Ya, aku nggak enak hidupnya. Setia nggak sama Tuhan? Setia. Aku tetap setia. Jadi aku diteguhkan oleh salib itu untuk tetap setia dan untuk bisa setia sama Tuhan. Karena Tuhan nggak akan ninggalin aku. Jadi waktu itu kan aku yang kurang percaya kan waktu itu. Sekarang aku percaya, aku biarkan Tuhan masuk. Jadi aku usaha dan tetap doa dan harus tetap setia sampai kapanpun. Gitu. Tadi saya menangkap dari Mei itu bisa ya Mei sampai apa? Dalam proses 1 tahun minimalnya, karena kan kalau mungkin nggak bersentuhan dengan katekemen, mungkin Mei juga nggak akan mendalami apa sih itu Katolik, iman Katolik gitu ya. Tadi saya menangkap kata-kata Mei, kan Yesus saja gitu loh. Nah kata-kata ini menarik loh, karena kita taunya oh Yesus mikul salib udah titik gitu. Berarti kita juga harus siap memikul salib. Yang benar-benar memikul salib kalau jadi pengikut Kristus. Kuat nggak ya gitu. Itu kan itu bahasa yang mungkin umum buat kita, apalagi mungkin buat anak-anak muda. Gitu ya. Tapi Mei, kenapa sih Mei kamu bisa ya mikul salib itu juga berarti harus pengampunan, kan Yesus juga mengampuni Yudas. Yesus juga memaafkan orang-orang yang sudah menyakiti. Termasuk juga memaafkan Petrus. Iya, kan? Petrus yang menyangkal gitu. Oh iya betul. Kenapa sih Mei? Apa sih yang menggerakkan hati kamu tuh? Apa ya Miss? Sebenarnya karena benar-benar mau ikut menjadi Kristus, menjadi pengikut Yesus Kristus, kan mungkin ya hatinya ini dibersihkan, jadi mungkin saya bisa terima Roh Kudus di dalam diri saya ini. Jadi saya minta banget sama Tuhan, karena sengsara loh hidup dalam kebencian,
Membenci orang itu menyakitkan. Iya. Kamu udah disakitin orang terus kamu harus membenci orang tuh Membenci. itu menyakitkan Dan capek ya. dan capek. Dan iya. itu bisa bikin kamu gila. Iya. Wih, sampai Gitu. Berarti kamu pernah hampir gila ya? Mungkin udah gila kayaknya dulu kali ya. Nah, jadi berdoanya itu minta sama Tuhan bersihin hatiku biar aku bisa ngampunin orang-orang yang nyakitin aku. Seperti Tuhan ngampunin orang-orang yang tadi yang berdosa sama dia, yang ngelukain dia, yang nyakitin dia. Berapa banyak orang yang nyakitin dia, tetap diampuni sama dia. Jadi kamu benar minta tuh, and Minta. it really works. Minta dan it works. Harus minta. Harus Karena minta. hati kita nggak akan bisa terima iman, kita nggak akan bisa terima Tuhan atau Roh Kudus atau apapun itu kalau hatinya kotor. Jadi kita nih hatinya harus bersih dulu, Harus bersih. bersihin dulu hatinya. Ini penting Gitu. nih Ini kayaknya penting ya. banget iya sih. Iya. Apalagi kan kebanyakan anak-anak muda sekarang kan kalau udah disakitin, kalau udah apa kan justru bahas lagi supaya Nah, beritanya itu lebih nggak boleh. parah lagi ya kan. Itu nggak Berikan boleh. pipi kanan, ditampar Iya, pipi kanan. Pipi Misalnya kanan. kamu disebut Gantian baik gitu ya. Apalagi dengan ya kata itu kan di Alkitab kalau dikasih pipi kanan nanti kasih pipi kiri. Nah. Berarti kan kalau ada yang kita Ini maksudnya disakitin, apa ya, ini gitu? maksudnya apa ya? Kalau misalnya kita disakitin balasnya lebih sakit lagi gitu kan. Enggak, Emang jangan gitu nyakitin sih. tuh, disakitin tuh gak enak makanya jangan nyakitin. Ya makanya ada yang disakitin. Disakitin tuh gak Karena enak. ada yang kejahatan harus dibalas dengan kebaikan. Iya, kebaikan aja nggak apa-apa. Walaupun takes time ya, jadi nggak semua orang bisa terima kebaikan kita dengan secepat itu. Cuman tetap tumbuhkan seperti Yesus ngajari ya. Iya. Karena itu penting banget Kamis, karena kan sekarang udah jadi Katolik banget nih ceritanya, ya kan? Udah Udah real. ceritanya dong. Enggak, Udah ini real, udah juga. real. Oke. Udah real. KTP real. udah Katolik kan? Udah resmi valid, Katolik, valid. oh, udah aman ya, Udah valid. udah resmi Katolik. Udah resmi kan, Udah bukan resmi. gaduhan lagi. Jadi harus hidupnya harus seperti Tuhan Tuhan Yesus dan pengikut-pengikutnya lain. Seperti sebenarnya kayak Romo, Suster itu saya juga kagum sih sama mereka, keren banget. Hidupnya hanya untuk Tuhan dan untuk melayani umat itu Iya, luar biasa. Keren. Emang kamu punya seseorang yang kamu di gereja Katolik, ada seseorang yang kamu admire gitu, ada yang kamu idolakan? Idolakan ya misalnya Rachel. Wih, enggak lah, nggak boleh. Pendamping pertama. Enggak. Mungkin Romo atau Saya Suster. ini ya, pertanyaannya saya hapus saja ya. diganti. Ya pasti Srere dulu dong, kan pertama kali Ketemu. ya, Ya. pertama kali dikenalin orang-orang terdekat sekeliling kan lewat Miss Rere. Kan waktu misa kan nggak kenalan sama Romo. Oh belum. Gitu belum. Terus baru kenalan sama Romo-Romo. Itu bikin kagum aja gitu. Bisa ya. Bisa. Terus mereka tuh sekolahnya tinggi, mereka Iya. berwawasan. Terus mereka aja mau gitu loh. Ya kan jadi gembala umat, Mei. Makanya Masa iya itu nggak ada isinya? Itu keren banget di sekolahnya aja sampai ke Vatikan guys. Nah, nggak Iya. selalu. Iya, nggak selalu Iya. ada. Ya, Kemarin beberapa. siapa ya Romo Iya. Hari ya? Romo Hari. Romo Hari ya. Sekolah di Iya. Keren banget gitu. Oke deh. mungkin kami setelah proses selama ini kan ikut katekumen nih, Ya. ya kan, katekumen terus sekarang sudah resmi jadi Katolik, ya kan. Nah, ada nggak sih misalnya kami untuk ikut terlibat nih dalam kegiatan gereja Katolik, misalnya kan di Katolik kan apalagi di Gereja Bunda Maria ada MK, ada KMK, ada lektor, mazmur, terus mungkin kami juga mau nyoba ke alat musik misalnya atau olahraga kita juga kan ada. Nah, ada nggak nih kami misalnya setelah Promosi nih, baptis? promosi. Oh, promosi ya. Ada dong. Jadi kan Tuhan kan udah kasih banyak ya Ya. buat aku ya. Terus gereja juga sudah mensupport dengan sedemikian rupa, terus komunitas juga mendukung. Betul. Jadi paling tidak aku kalau datang ke gereja cuma buat misa terus pulang lagi kan kok gitu ya. Wah, gitu ya. Kayaknya nggak Iya. bisa Nggak kayak gitu. afdol deh. ya. Nggak afdol, Nggak ada ya. jadi Paling afdol. tidak bisa memberi walaupun sedikit. Sedikit. Iya, paling tidak ikut kegiatan. Aku sebenarnya udah join ke OMK loh. Cuman Oh, belum ikut kegiatannya. kegiatannya. Cuma sudah jadi member. Nanti
kamu harus diajak kalau yang ini. Boleh ya. Harus diajak. PR buat teman-teman yang lain ya, Teman-teman untuk ngajakin diajak ya. Mei kalau pas lagi di Cirebon. Lagi di Cirebon ya. Heeh. Gitu. Terus ya aku suka kegiatan sosial sih. Kalau misalnya OMK kan kayaknya lebih sosial, yang suka banget kalau kegiatan Iya. sosial. Kalau di lingkungan gimana, Mei? Lingkungan udah ikut doa lingkungan aja sih. Gitu. Nanti mungkin mau minta rumahku juga ke bagian doa lingkungan gitu. Oh, Biar adem bisa. rumahnya ya. Oh, dibetakin ya. Biar adem rumahnya gitu. Berminat juga mau ikut KKMK gitu. Boleh, apa aja yang bisa Tuh, menerima Pak. saya. Oh. Bagaimana kalau Saya. saya kan nggak mungkin ikut KKMK. Jadi kamu harus promo sekenceng-kencengnya Kenceng, nih iya. sama Mei. Heeh. Supaya mungkin ikut KKMK. Boleh. PMK, terus misalnya lektor, bahkan kami suka ini nyanyi ya kan atau padus Suka nyanyi, bisa. cuma suaranya tuh gak bagus. Ah gitu ya. Jujur aja suka nyanyi, tapi suaranya tuh gak bagus. Oh, nggak bagus. Jadi yang itu jangan deh ya. Nanti jadi nggak ini lagi, jadi nggak menenangkan lagi, jadi serem jadinya. Ya. Atau misalnya kami suka dalam di bidang doa kan bisa gabung ke tim Legio Maria tuh kan misalnya kami Aku pernah ikut doa Rosario yang Oh yang hari hari Senin kayak. Nah, Senin. jam 6 sore. Iya. Ya, aku pernah ikut itu 2 atau 3 kali. Nggak Ya sengaja memang, itu. memang itu ada komunitasnya Ya, ya, juga ya. kan hari Komunitas juga, Senin. Iya, itu dari itu aku Iya. nggak kenalan. Tiba-tiba Langsung yang join. aja. Doa. Kayak yang lain, "Ini siapa?" gitu kayak, "Hai." Nah itulah, kita mau nyempil di mana aja tuh sebetulnya memang nggak masalah Iya, nggak kan? masalah. Iya, Iya. Kan memang apalagi kalau tujuannya itu doa gitu. Doa. Memang kalau acara kegiatannya itu doa. Kecuali memang ada acara lain. Misalnya Mei datang ke ibu-ibu Katolik gitu kan. Nah ini siapa? ini Pasti ditanyakan. Tapi kalau hanya judulnya doa, mau kita nyempil di yang Mau yang- kumpulan Santa Monica. Lingkungan manapun ya kan mau yang Nggak muda, akan tua, ditanyain ditanya. yang terus dipandang Dia aneh. siapa? Nggak mungkin nggak ada. Iya, iya. Siapa? Benar. Jadi Aku suka sih di gereja kegiatan doa apa itu suka karena orang-orangnya tadi ya welcome banget, Welcome, terus nggak pernah iya. ditanyain, tapi kamu ikut Iya, ikutan itu sini, siapa? nggak pernah. Malah Iya. kayak Yuk, waktu itu kan sini. Rosario tuh ada bukunya ternyata. Oh, Ya kan aku nyempil jadi nggak ada bukunya kan, ada Rosarionya aja karena selalu bawa di tas. Terus tiba-tiba Ada yang ngasih ya? Iya, Ini bukunya, Rosarionya Terus punya. bukunya dia, harusnya tuh dia yang baca. tapi kasih ke Tapi dia kasihin ke aku gitu loh. nah itu kemurahan hati yang Nah. kita memang Iya, aku suka. apa ya sudah terbangun sih ya kayaknya iya benar nggak Pam? iya sudah dibangun Iya, juga dia terus muda. Nah di depan itu kan suka ada makan-makan tuh, kan di parkiran itu suka ada makan-makan. Iya. Gak Oh, kenal, iya. Tiba-tiba ditawarin ini gak sini. kenal. Iya. Gimana aku sapa-sapa, mereka sapa-sapa, makan dulu yuk. Kayak mereka tuh gampang banget gitu loh. Iya. Emang sudah Memang dibentuk budayanya saling budayanya. mengasihi kan, harus karena kalau jadi pengikut Yesus ya harus Terus mengasihi, mengasihi. harus ada cinta dan kasih gitu kan. Apakah semua yang kekepoan kamu tentang Yesus, tentang gereja sudah terjawab semua Mei dalam pencarianmu? Sudah tahu pasti. Sudah terjawab ya. Sudah terjawab. Nggak ada pertanyaan-pertanyaan yang bikin hati tuh gundah atau bingung, nggak ada. Nggak. Karena kan dibantu sama katekumen ya, katekumen tuh makanya penting banget, penting banget. Tuh yang tadinya nggak ngerti apa-apa, cuma dengar sekilas pas ikutan katekumen, lama ya kayaknya waktu itu juga lama banget lurusnya nih gue. Nah ini bahasa yang biasa ada di kalangan katekumen ketika, 1 tahun gitu kan? Masih mikirnya aduh lama banget nih 1 tahun. Bener. Tapi Ya, ternyata betul. ketika dijalani, Nggak kerasa ya, udah cepet nah, ya. bener banget. Jadi sangat Iya. bertolak belakang gitu antara ketika di awal dan ketika di akhir. Ya. Gitu. Iya. Dan aku adalah Bener ya, Mei ya? orang yang berburu tanda tangan. Karena kan harus penuh tanda tangannya, Iya. kalau nggak lulus. Kalau nggak lulus. Gitu. Lagi sering ini absen gitu ya, jadi Iya. ngejar target ya Ngejar. tanda tangan. Betul. Ya dan katekumen tuh kita memang ada kebiasaan ya. Jadi selama 1 tahun itu hanya diizinkan untuk 4 kali ya Mei? 4 kali ya. 4 kali 4 izin. kali izin. Jadi memang dituntut
bener-bener keseriusan. ya, fokusnya ya. Sama Bukan satu hanya tahun. fokus, tapi lu serius nggak gitu? Komitmen enggak gitu ya. Nah, Iya, itu. betul. Jadi Nah, kalau itu nggak, kalau katekumen nggak komitmen aja, dari katekumen aja nggak komitmen, nanti imannya ke sana nggak tahu deh apa kabar tuh. Iya, bisa ombang ambing gitu ya, bawa ombak. Betul. ditantang gitu, ditantang untuk kedewasaan pribadi. Untuk beriman itu memang ditantang ya, Mei. Iya, iya. Maka kadang saya juga bicara sama teman-teman tuh, kamu serius nggak? Jangan jadi setengah-setengah aja, Iya. jangan anget-anget tai ayam gitu. Apalagi ikut katekumen karena pasangan ya kan biasanya, jadi lebih semangat nih, tiba-tiba udah putus, ya udahlah saya berhenti katekumennya, ya kan bisa. Bukan putus sih, udah menikah terus hilang gitu. Iya, bisa jadi. Ya seperti itu sih gitu. Semoga terpuaskan ya, Pam. Iya. Nah selanjutnya kan udah ikut katekumen. Nah, Yes. selanjutnya ada kesiapan nggak untuk mengikuti sakramen berikutnya, misalnya kayak sakramen Krisma? Oke, ada. Jadi habis karena sudah terima baptis, Iya, berarti aku bisa terima sakramen Krisma. Nah, sekarang ini lagi menjalani sakramen sakramen Krisma. Krisma. Menjalani persiapan Persiapan. Krisma. Persiapan Ah, Krisma. Kan nanti September ya. Iya, betul. Jadi September masuk atau Sudah jalan. oh sudah jalan? Sekarang lagi proses. Oh lagi belajar. proses sampai bulan September. September penerimaan Krisma. Iya, gitu. Bisa Jadi tuh kalau ya. jadi kalau udah Krisma katanya udah Katolik sejati. Udah Katolik sejati Jadi ya. harus gue. Iya, harus sampai ke puncaknya ya, sampai finish. Enggak sih maksudnya apa? Kalau dibilang puncak sebetulnya enggak juga ya, karena dalam ketujuh sakramen yang ada dalam gereja Katolik itu kan ada yang disebut sebagai sakramen inisiasi. Iya. Ada baptis, Ekaristi ekaristi, sama krisma. Krisma. Nah, kepenuhan sakramen inisiasi ini ada pada krisma. Krisma. Tapi nggak berarti terus karena udah penuh, udah terima krismanya, terus Udah. melempem, hilang lagi. Iya. Ya, jangan gitu. Kamu udah Krisma belum? Udah. Oh iya. Udah. Krisma udah, baptis udah. Ya iya dong, kalau ada Iya. Krisma pasti baptis Iya, dulu. baptis dulu. Harus ya. Tapi ya, bagaimana? Tapi ada satu sakramen yang gak mau aku terima sih, Miss. Apa tuh? Apa? Imaman. Penguatan. Perminyakan. Oh iya, peminyakan. Iya. Itu penguatan peminyakan. Pokoknya kalau mau diambil ya aja deh, jangan sampai gitu-gitu. Iya. Ya, itu sih proses nanti Itu mah kali proses. Yang penting kan kita sehat selalu, ya kan, Harus harus sehat. Ya buat kalian yang muda, nggak hanya Ah, kalian yang saya muda, juga saya sehat juga dong. ya. Oh sehat, kan masih punya jiwa muda. Oh, tetap Soalnya Yes, berarti saya masih Mainnya bisa anak diterima muda. di Iya, OMK ya. Bisa. mainnya sama anak muda. Ada anak muda. Ya, oke, terima kasih nih. Kita kan sudah banyak sekali ya kan mendengar pengalaman, kesan-kesan kami ya kan dari dulu, mungkin dari broken home, akhirnya ingin mengenal tentang sosok Yesus gitu kan di usia kami. Biasanya kan kalau anak-anak muda kan ketika lagi ada masalah, lagi ada problem kan biasanya larinya entah ke pergaulan atau misalnya ke ya Mau salah mengisi pergaulan, kekosongan iya, jiwa mengisi ya, tadi kekosongan Mei jiwa. bilang tuh. Jadi berawal dari impian ya Mei? Impian. Imajinasi, sorry, Imajinasi. bukan impian. Iya. Imajinasi tentang Disneyland, Disneyland, Gitu. Kerajaan. kerajaan. Mega. Lalu ada kekosongan jiwa dan lalu ingin mencari Iya. Yesus ya. Yesus Nah. lebih dalam. Kayak jadi anak raja aja gitu, Miss. Gitu, Iya, Mei? rasanya. Perasaan saya biasa aja sih ya. Oh gitu ya? Kok saya ngerasa jadi anak raja ya? Gitu ya? Semoga. Tapi Semoga. bahwa Yesus adalah raja. Iya kan? betul. Saya ya. anaknya. Kita anaknya kita. Aku juga Kita ya. anaknya. Oke. Oke. Oke, terima kasih ya kami sudah berbagi pengalaman. Terus untuk hati. memilih jadi Katolik bukan hanya sekedar status, tetapi tentang membangun kesadaran bagaimana kayak kita mengampuni dengan kasih, terus sadar kerendahan hati. Nah,
Jadi apalagi dalam pentingnya doa ya kan, biasanya anak-anak muda kalau doa tuh ketika lagi down doang atau lagi butuh. butuh doang, ketika lagi happy ya sudah lupa gitu kan. Jadi semoga menjadi inspirasi khususnya untuk anak-anak muda Katolik ya kan, pentingnya kita berdoa setiap apapun, entah kita lagi posisi senang atau lagi susah juga tetap jangan pernah meninggalkan doa. Belum itu coba Kak Mai berikan pesan-pesan untuk anak-anak muda apa nih, terutama yang di Katolik, anak-anak muda Katolik. Anak-anak muda Katolik di sana yang lagi sedih, yang lagi terpuruk, yang aku tahu pasti banyak ya masalah-masalah anak muda. Jangan berhenti berharap, jangan berharap sama manusia pastinya ya. Cari aja Tuhan, pulang aja ke gereja karena gereja itu rumah kamu. Misa di sana, bersihin hati kamu, cari ketenangan, cari kedamaian. Kalau udah damai, sudah tenang, hatinya bersih, belajar memaafkan, otak kita baru bisa berpikir. Nah, kalau otak kita bisa berpikir, kan nanti keputusan yang diambil itu bukan keputusan yang gak baik. Jadi inputnya itu harus bagus dulu, kayak tadi ya, harus ke gereja dulu, belajar memaafkan, bersihkan hati, rendah hati. Nanti outputnya itu akan baik hasilnya, gitu. Menarik banget ya, asik deh. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman muda, siapapun yang menonton podcast ini ya, Pam. Bisa menjadikan inspirasi gitu ya kan. Oke deh, kamu pamitan saja. Sebelum ini kita sudah selesai, kita balik lagi kayak seperti awal ya kan, kita cheese dulu. Kita siap-siap lagi nih. Siap-siap ya, nanti saya ngomong ngopi, nanti kakak jawab ngopi bareng Simbok. Ngobrol, ngopi bareng Simbok. Cheers. Kita minum dulu ya. Thank you everyone. Thank you.